Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kepada Zat yang ilahi Robbi, yang mana atas berkat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kenikmatan, dan juga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, panutan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat di dalamnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-temanku sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Adapun sebelum saya mempresentasikannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ramlan Asmul Fauji dengan NIM 120080040. Saya dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Adapun untuk mata kuliah proposal ini yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian tentang penerapan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan sabun herbal untuk perawatan kulit. Nah, untuk latar belakang masalahnya, sabun adalah sediaan pembersih kulit yang dibuat dari proses saponifikasi atau netralisasi antara lemak, minyak, wax, rosin, atau asam dengan basa organik maupun anorganik yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Dalam hal ini, komponen pembuatan sabun terdapat surfaktan yang memiliki fungsi untuk membersihkan dan memberi busa. Mekanisme surfaktan yaitu menurunkan tegangan antar muka antara dua fase yang tidak saling bercampur. Struktur surfaktan pada bagian kepala memiliki sifat hidrofilik dan bagian ekornya bersifat hidrofobik. Untuk rumusan masalahnya. 1. Apakah sediaan sabun mandi padat dapat diformulasikan dengan variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armenia KL? 2. Apakah karakteristik sediaan sabun mandi padat dengan variasi konsentrasi minyak aprikot Prunus armenia KL memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armenia KL pada sediaan sabun mandi padat terhadap kemampuan melembabkan kulit? Untuk tujuan penelitiannya, 1. Agar bisa mengetahui sediaan sabun mandi padat dapat diformulasikan dengan variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armenia KL. 2. Agar bisa mengetahui karakteristik sediaan sabun mandi padat dengan variasi konsentrasi minyak aprikot Prunus armenia KL memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia. 3. Agar bisa mengetahui pengaruh variasi konsentrasi minyak aprikot atau Prunus armenia KL pada sediaan sabun mandi padat terhadap kemampuan melembabkan kulit. Nah, adapun untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, lembar kerja yang dikembangkan dapat menjadi media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengkonstruksi tahapan prosedur dalam reaksi saponifikasi. Yang kedua, lembar kerja yang dikembangkan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pembuatan sabun herbal untuk perawatan kulit. 3. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lanjutan. Nah, untuk definisi operasionalnya, sabun herbal atau organik adalah sabun yang bahan dasarnya berupa sabun natural tanpa deterjen sintetik. Kemudian ditambahkan bahan aditif berupa zat organik yaitu buah, daun, bunga, akar, biji, dan minyak. Bahan organik tersebut berasal dari tumbuhan yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Sabun herbal juga dapat bermanfaat untuk membersihkan kulit, menjaga kelembaban, dan bahkan dapat membantu meregenerasi sel kulit dari luar. Ada beberapa manfaat dari sabun herbal yang bisa membuat kulit lebih sehat dan putih secara alami.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ringkasan kajian teoritis. Yang pertama yaitu sabun. Nah, untuk pengertian sabun tersendiri adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat atau keras, lunak, dan cair. Dewan Standarisasi Nasional menyatakan bahwa sabun adalah bahan yang digunakan untuk tujuan mencuci dan mengemulsi, terdiri dari asam lemak dengan rantai karbon C12 sampai C18 dan sodium atau potasium. Kemudian di sabun ini juga terdapat sumber sabun, sifat sabun, dan kegunaan sabun. Kemudian yang kedua yaitu lemak abdomen sapi atau talau. Nah, untuk lemak abdomen sapi atau talau ini dapat dijadikan bahan baku pembuatan sabun karena mengandung minyak atau lemak. Minyak atau lemak merupakan senyawa lipid yang memiliki struktur berupa ester dari gliserol. Perbedaan antara minyak dan lemak adalah wujud keduanya dalam keadaan ruang. Minyak akan berwujud cair pada temperatur ruang, sedangkan lemak akan berwujud padat. Yang ketiga yaitu sifat fisik dan kimia bahan pembuat sabun. Nah, untuk sifat fisik dan kimia itu terdiri dari asam lemak, natrium hidroksida atau NaOH, air, zat adiktif, pewangi dan pewarna, gliserin monostearat atau GMS, dan surfaktan. Kemudian yang keempat yaitu kualitas sabun yang diinginkan. Sebelum proses pembuatan sabun, kualitas dari sabun yang dibuat harus secara jelas ditentukan atau diputuskan. Dengan mencampur minyak atau lemak yang berbeda memungkinkan untuk memperoleh sebuah sabun akhir dengan kualitas yang diharapkan. Parameter mutu yang biasanya diperhatikan adalah tampilan umum atau meliputi kepadatan sabun atau kompak, bercahaya, kesat, kelarutan yang baik, pembusaan yang baik dan stabil, daya membersihkan tinggi, berbuih, tahan terhadap ketengikan, baik dalam air lunak, stabilitas, baik berhubungan dengan warna. Perbedaan minyak dan lemak menghasilkan sabun dengan mutu yang berbeda pula, misalnya warna, konsistensi pembusaan, dan daya membersihkan. Yang kelima yaitu saponifikasi. Kata saponifikasi atau saponifi berarti membuat sabun. Nah, untuk secara latinnya, sapon itu adalah sabun dan pi itu adalah akhiran yang berarti membuat. Nah, bangsa Romawi kuno mulai membuat sabun sejak 2300 tahun yang lalu dengan memanaskan campuran lemak hewan dengan abu kayu. Pada abad ke-16 dan ke-17 di Eropa, sabun hanya digunakan dalam bidang pengobatan. Penggunaan sabun meluas menjelang abad ke-19. Kemudian yang terakhir yaitu uji karakteristik mutu sabun. Sabun dapat beredar di pasaran bebas apabila memiliki karakteristik standar seperti yang telah ditetapkan dalam Dewan Standarisasi Nasional atau DSN. Syarat mutu dibuat untuk memberi acuan kepada pihak industri besar ataupun industri rumah tangga yang memproduksi sabun mandi untuk menghasilkan sabun dengan mutu yang baik dan dapat bersaing di pasaran lokal. Sifat mutu yang paling penting pada sabun adalah total asam lemak bebas, dan alkali bebas. Pengujian parameter tersebut dapat dilakukan sesuai dengan acuan prosedur standar yang ditetapkan SNI. Begitu juga dengan semua sifat mutu yang pada sabun dapat dipasarkan, harus memenuhi standar mutu sabun yang ditetapkan yaitu SNI. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka berpikir. Penelitian ini didasarkan pada hasil analisis jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pada konsep saponifikasi, pembelajaran tidak cukup hanya dengan teori, sehingga diperlukan metode pembelajaran praktikum sebagai pendukung. Maka, dilakukan pengembangan lembar kerja berbasis proyek pada pembuatan sabun herbal sebagai produk dari reaksi saponifikasi. Saponifikasi merupakan reaksi hidrolisis triacylglycerol dengan alkali.
Komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal berpengaruh terhadap karakteristik sabun herbal yang dihasilkan. Pada penelitian ini, sabun herbal yang akan dibuat adalah pepper soap yang merupakan sabun herbal berbentuk lembaran tipis akibat penambahan plasticizer. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bagan untuk kerangka berpikirnya. Di sini tahap awalnya itu mulai. Nah, setelah mulai yaitu persiapan bahan baku, kemudian tahap selanjutnya pembuatan ekstrak teh putih, tahap selanjutnya pembuatan sabun pada transparan, kemudian pengujian mutu sabun pada transparan, kemudian analisa mutu, dan yang terakhir selesai. Nah, untuk metode penelitian, adapun untuk bahannya, bahan yang digunakan untuk membuat sabun herbal adalah minyak kelapa dan minyak jagung yang dibeli di salah satu supermarket di Bandung. NaOH yang didapatkan dari toko bahan kimia daerah Bandung. Untuk penentuan alkali bebas, bahan-bahan yang digunakan antara lain sampel sabun herbal yang telah dibuat, larutan KOH alkoholis 0,1, indikator phenolphthalein, larutan H2SO4. Untuk penentuan jumlah bakteri, bahan yang digunakan adalah nutrien agar atau Na dan sampel sabun herbal yang telah dibuat. Nah, adapun untuk agenda penelitiannya, yang pertama bimbingan proposal, yang kedua pengajuan judul proposal, 3 penyusunan proposal, 4 revisi, 5 seminar proposal, 6 pelaksanaan penelitian, 7 pengolahan data, analisis data dan penyusunan laporan, 8 bimbingan skripsi, 9 revisi, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ujian skripsi. Nah, adapun yang terakhir yaitu mengenai daftar pustaka. Boleh dilihat ya untuk terkait daftar pustakanya di sini. Nah, ada sedikit quote ya dari saya. Bukan esok, bukan nanti, hari ini ku berjanji bahwa seorang pemenang adalah dia yang selalu berusaha dan selalu pantang menyerah. Thank you, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan presentasi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya yang telah menonton video ini. Sekian dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.